Shalom Bapak Ibu Saudari, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang ortodoksi. Kemarin kita sudah berkenalan bahwa ada 3 pendekatan di dalam kita menjalani hidup Kristen. Nah, ini biasanya ketiganya itu saling diutamakan gitu ya, ada yang mengutamakan A, B, dan C begitu ya. Nah, kita tidak demikian, kita hanya melihat ini sebagai kelengkapan. Yang pertama, apa yang disebut dengan jalur ortopietas, yaitu pendekatan spiritual, orang ngalami jamahan Tuhan, ngalami hadirat Tuhan, ngalami kasih Tuhan, sampai wah nangis-nangis gitu ya. Dan itu nanti akan mendorong dia untuk ngalami perubahan hidup. Nah, itu yang disebut jalur etika atau jalur ortopraksis, kehidupan nyatanya menjalankan firman itu nyata. Karena dia mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Tetapi kita tidak boleh abaikan jalur yang ketiga, yaitu pendekatan ortodoksi. Nah, bicara tentang ortodoksi, kemarin saya janjikan bahwa kita akan belajar inti yang paling penting, ya, yang paling utama di dalam doktrin Kristen, yaitu pertama, Yesus Kristus adalah Allah. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Kai holokos sarx egeneto. Ya. Jadi kita harus pahami ini bahwa Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, yang ada pada mulanya dan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Yesus adalah pencipta karena dia adalah Allah, dan Yesus itu sang firman, yaitu sudah menjadi manusia. Nah, satu yang sangat penting, satu perkara yang sangat penting di dalam ortodoksi kekristenan ini adalah kodrat ganda atau dualisme, dualitas, saudaraku ya, dualitas dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu, dia ilahi, kita sudah banyak belajar, karena dia firman, maka dia adalah Allah, ya Allah dan firman nggak bisa dipisahkan ya. Kemudian dia adalah pencipta, kita sudah belajar di pelajaran yang lalu. Tetapi dia juga manusia 100%, saudaraku. Jadi dia 100% divine atau ilahi, tapi dia juga 100% human. Nah, ini yang meskipun sulit untuk difahami, kok Allah atau firman Allah menjadi manusia, itu sulit difahami. Maka dari itu, saudaraku, kita dalam menerima akan doktrin kodrat ganda Tuhan Yesus ini, dan nanti doktrin Tritunggal, kita harus memandang doktrin ini sebagai misteri. Ini 2 misteri besar dalam iman Kristen. Saya sebut sebagai misteri karena misteri itu memang sesuatu realitas ada, tetapi untuk dijelaskan sampai memuaskan akan hasrat intelektual manusia itu, saya khawatir nggak bisa, saudaraku. Jadi kalau saya menjelaskan tentang kodrat ganda Tuhan Yesus, itu pada akhirnya saudara, saya, kita semua harus menerimanya dengan iman dan kasih. Dan itu ya pengalaman batin itu dulu ya saudaraku. Biasanya orang-orang yang menerima Yesus Kristus dari agama lain ya, yang menolak keilahian Yesus, tapi kemudian mereka bisa menerima keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah, itu karena apa? Karena jalur ortopietas itu saudaraku. Dia ngalami jamahan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Kristus sendiri. Sehingga dia berkata, engkau adalah Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku gitu ya. Seperti Thomas itu ya, waktu dia sujud di hadapan Tuhan dan berkata demikian. Nah, ini adalah sesuatu misteri, saudaraku. Nah, misteri, sekali lagi saya ulangi, adalah sebuah realitas yang harus diterima dengan iman dan kasih. Bukan sesuatu atau sebuah pertanyaan yang bisa dijawab dan dijelaskan sehingga bisa memuaskan akan akal budi manusia. Karena itu tetap menjadi sebuah misteri, yaitu tentang Tritunggal dan
kodrat ganda Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mengenai kodrat ganda kita belajar ulang, saudara ya. Saya percaya saudara sudah pernah mendengar pelajaran ini di pelajaran-pelajaran tahun lalu. Saya sudah sampaikan, tapi mungkin kita perlu mengulang, kan. Ada kitab ulangan, berarti kita perlu mengulang, saudaraku ya. Yaitu satu, mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah. Kita sudah belajar, dia firman Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, kita mengenal dan mempercayai Yesus Kristus Tuhan itu telah datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi itulah iman kita. Coba kita lihat, saudaraku, apa kata Rasul Yohanes tentang kemanusiaan Yesus, humanity of Christ itu. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, tegas sekali di sini saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini pada zaman Rasul Yohanes itu sudah, ya, sudah ada penyesat-penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Keilahiannya tidak ditolak, tapi kemanusiaannya ditolak, saudaraku. Itu terjadi pada zaman Rasul Yohanes, maka ditulis, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi Kristus itu selalu kodrat ganda, dualitas dari Kristus itu. Dia manusia 100%, memberi contoh kepada kita, manusia itu hidup harus seperti apa, itulah Tuhan Yesus contoh sempurna, karena dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Ini adalah misteri yang pertama. Nah, kemudian misteri berikutnya adalah Tritunggal. Saudaraku, pelajaran Tritunggal, saudara bisa cari di dalam YouTube channel kita ya, tentang Trinity itu ada, saudaraku. Saya ulangi sedikit ya. Tritunggal itu adalah satu hakikat Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah Sang Putra, yaitu firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, saudaraku, namanya Pak Yoas Adi Prasetya, ya, seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang sangat pandai. Beliau menyatakan bahwa kekristenan itu seharusnya dipagari oleh 2 doktrin ini, yaitu doktrin bahwa Yesus Kristus itu 100% ilahi, juga 100% manusiawi, tetapi juga doktrin Tritunggal itu menjadi pagar yang menyatukan kita, menjawab, menggenapi akan apa yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 itu kan merupakan sasaran, saudaraku ya, dari kehidupan Kristen. Kenapa kok sampai Tuhan itu memberikan akan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar itu untuk apa? Untuk memperlengkapi akan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, 4 ayat 13, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, kesatuan iman dalam tubuh Kristus itu dipagari. Ya, jadi ada pagar, sudah bayangkan ada pagar. Pagar pertama yaitu tentang Kristus itu, kristologi, yaitu dia 100% manusia dan 100% ilahi. Kemudian yang kedua,
yaitu pagar yang kedua yang juga tidak boleh dilanggar, yaitu Tritunggal atau Trinity. Tadi saya katakan bahwa ortopietas itu indah, itu bagus, dan itu biasanya merupakan awal dari orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Tapi kemudian setelah orang itu mulai mengamalkan kehidupan Kristen, mengalami perubahan hidup dan sebagainya, dia harus belajar. Sebab iblis akan menyerang masalah doktrin. Dan saya sudah melihat, saudaraku, orang-orang yang tadinya luar biasa, mengalami pengalaman-pengalaman rohani, mereka digoncang di dalam doktrin ini. Nah, kita harus waspada. Nah, jadi pagar yang kedua adalah bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 peran yang berbeda. Kita harus menerima itu sebagai misteri kekristenan dengan iman dan kasih. Ya, kemarin sudah saya singgung tentang Bereshit bara Elohim et samayim et haaretz itu ya, itu apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3, itu adalah Tritunggal dalam penciptaan. Ada Allah, Elohim, Bapa, kemudian ada Roh Kudus yang ya merah hevet alpenei hamayim ya, ruah Elohim merah hevet alpenei hamayim, yaitu yang mengerami akan bumi yang masih tohu vabohu, itu masih kacau balau itu, supaya terjadi kehidupan. Kemudian wayomer Elohim yehior wahior, itu adalah berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Nah, itu adalah peran dan fungsi dari Sang Firman yang mengeksekusi penciptaan. Nah, siapakah Sang Firman? Itulah Tuhan Yesus yang menjadi manusia ketika hari Natal kita peringati. Inilah iman Kristen yang merupakan misteri yang sangat indah ketika kita menerimanya dengan percaya dan menerimanya dengan kasih. Haleluya. Saudaraku, di dalam 2 pagar inilah kita boleh berbeda. Ya, jadi perbedaan, apakah kamu percaya predestinasi, aku tidak percaya, apakah kamu Calvinis atau kamu Arminian, apakah kamu karismatik atau tidak karismatik, apakah kamu Katolik, Ortodoks itu macam-macam, saudaraku ya, Ortodoks Yunani, Ortodoks Armenian, ada Ortodoks Mesir, saudaraku ya, Gereja Koptik, ataukah Anda Protestan ekstrem, ya ada orang berkata aku Protestan ekstrem, atau Anda Pantekosta, ya itu nggak masalah, saudaraku. Itu kan Tuhan bekerja dan Roh Kudus memakai akan semuanya untuk saling melengkapi, asal di dalam koridor 2 doktrin yang tidak dilanggar. Misalnya saksi Yehova itu punya praktek kehidupan ritual atau ibadah yang mirip dengan Kristen. Ada nyanyian, ada pembacaan Alkitab, ada khotbah dan sebagainya. Sepertinya itu Kristen, tapi kenapa mereka tidak bisa masuk dalam tubuh Kristus? Karena mereka gagal di dalam Tritunggal, pemahaman Tritunggal. Tritunggal itu satu hakikat 3 pribadi, saudaraku. Nah, sedikit tambahan atau pengulangan tentang Tritunggal, itu saya pernah memberikan sebuah ilustrasi, saudara. Ini saya ulang lagi ya. Hakikat saya ini kan manusia, saudara, ini hakikat. Tetapi pribadi saya sebagai Pendeta Theophilus Hendra itu adalah lain dengan hakikat sebagai manusia. Itu 2 hal yang berbeda. Paham ya? Nah, sekarang saya kasih contoh, meskipun ini tidak bisa diterapkan persis tepat bahwa inilah gambaran seperti inilah Tritunggal, nggak bisa. Sekali lagi, Tritunggal adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan sampai sepuas-puasnya orang itu mendapatkan ilustrasi yang bisa menjelaskan, oh Tritunggal ternyata seperti itu, persis itu nggak bisa. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan dari
masing-masing ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan tentang Trinity atau Tritunggal. Jadi ada 3 orang ya, A, B, C. A, Albert, B, Bernard, C, Charlie. Ya, 3 orang. Namanya kok keren-keren ya. Albert, Bernard, Charlie. 3 orang. Nah, mereka pada hakikatnya adalah sama-sama manusia. Tetapi mereka berbeda-beda secara pribadi. Albert adalah seorang musikus gitu ya. Sedangkan Bernard adalah seorang businessman, pengusaha. Sedangkan Charlie ini hanya seorang driver gitu ya. Nah, tapi ketiga-tiganya misalnya fungsinya beda, pribadinya juga beda, kesukaannya ya sepertinya berbeda karena pribadi berbeda. Tapi mereka pada hakikatnya adalah manusia. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Tapi sekali lagi, ini adalah ilustrasi yang tidak bisa memuaskan kalau untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Saya juga pernah pakai ilustrasi tentang 3 benda, saudaraku ya. Ada palu, ada gunting, dan ada pisau. 3 ya. Palu terbuat dari besi baja, gunting juga dari besi baja, dan pisau juga dari besi baja. Ketiga-tiganya pada hakikatnya terbuat dari bahan yang sama. Ngerti ya, saudaraku ya? Dari bahan yang sama. Sama-sama besi baja. Gitu. Tetapi ketiganya kan beda, saudaraku ya. Yang palu untuk mukul, untuk mukul, untuk kerja, mukul-mukul. Kalau gunting untuk motong-motong, sedangkan pisau untuk masak gitu ya. Tiga-tiganya punya fungsi dan peran dan beda-beda gitu ya. Tapi itu kan benda. Ini bukan pribadi, jadi ya sekali lagi tidak bisa memuaskan, saudaraku. Karena saya sudah mendahului dengan Tritunggal maupun kodrat ganda, itu adalah 2 misteri besar iman Kristen yang harus diterima dengan iman dan kasih kepada Dia. Saudaraku, inilah penjelasan tentang 2 misteri besar dalam iman Kristen yang harus ada di dalam ortodoksi kita. Tuhan Yesus memberkati.